Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami kelompok 4 mata kuliah Internet of Things dari kelas F yang beranggotakan Aura Widya Chandra Ningtyas, Ataya Nabila Khairunisa, Pradana Rino Putra, Rizky Ahmad, dan saya, Deborah Geraldine Borutobi. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai subjek hukum beserta asas-asas hukum ketenagakerjaan. Sebelum mengetahui apa saja subjek hukum dan asas-asas hukum ketenagakerjaan, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang dimaksud dengan tenaga kerja itu sendiri ialah penduduk yang berada dalam usia kerja. Adapun batas usia kerja yang berlaku di Indonesia yakni berumur 15 sampai 64 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Oke, selanjutnya mari kita kenali satu persatu subjek hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, buruh atau pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 3, definisi buruh atau pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan. Jadi dalam hal ini terdapat dua unsur, yaitu unsur orang yang bekerja, bisa bekerja kepada siapa saja, baik itu perseorangan, persekutuan, atau badan hukum atau badan-badan lainnya, dan unsur menerima upah, yang biasanya diidentikan dengan uang. Namun dalam hal ini diatur juga imbalan dalam bentuk lain, barang misalnya. Pada masa penjajahan Belanda, istilah buruh diidentikan dengan orang yang bekerja kasar. Contohnya kuli. Setelah Indonesia merdeka, tidak ada perbedaan antara buruh kasar dan buruh halus. Bahkan istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, untuk mengakomodir kepentingan buruh dan pemerintah, akhirnya istilah buruh dan pekerja disandingkan. Yang kedua, pengusaha. Kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 ayat 5, definisi pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri atau menjalankan perusahaan bukan miliknya atau berada di Indonesia sebagai wakil perusahaan miliknya atau bukan miliknya yang berkedudukan di luar Indonesia. Nah, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini, istilah yang lazim adalah majikan. Namun karena konotasinya yang terkesan orang yang selalu berada di atas, padahal antara buruh dan majikan secara yuridis adalah mitra yang berkedudukan sama, sehingga istilah ini pun diganti. 3. Serikat pekerja atau buruh. Pembentukan serikat pekerja atau buruh diatur dalam Pasal 104 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Yang dimaksud serikat pekerja atau buruh dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, dan melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Yang keempat, asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha merupakan kumpulan atau gabungan dari beberapa orang, persekutuan, atau badan hukum yang memiliki perusahaan, baik dimiliki sendiri, ataupun dimiliki oleh orang lain, ataupun yang berkedudukan di luar negeri. Contoh asosiasi pengusaha yang sekarang adalah Kamar Dagang Indonesia atau KANDI, yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak di sektor perekonomian. Yang kedua ada Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, yang merupakan organisasi yang khusus menangani masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Yang kelima ada pemerintah. Untuk mencapainya keadilan, butuh penengah antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Untuk itu pemerintah hadir dan ikut andil dalam hukum ketenagakerjaan.
Pemerintah memiliki fungsi, yaitu fungsi pembinaan, yaitu dengan memberikan kebijakan yang sesuai dengan wewenang masing-masing. Yang kedua, pengawasan, yaitu dengan menjamin pelaksananya hukum ketenagakerjaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, penyidikan, yaitu dengan menunjuk badan yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi di bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang asas ketenagakerjaan. Asas dengan mengacu pada Pancasila sebagai landasan filosofis dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, maka norma hukum hubungan industrial di Indonesia, terutama di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 3 menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama ada asas manfaat. Dalam pengertian memberikan manfaat bagi buruh, pengusaha, pemerintah, serta masyarakat. Dalam asas manfaat, segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat. Baik, yang kedua yaitu asas usaha bersama dan kekeluargaan dalam pengertian demokrasi ekonomi, yaitu maka usaha bersama perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dalam perekonomian Indonesia. Yang ketiga yaitu asas demokrasi, yaitu berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang politik, sosial, dan ekonomi. Penyelesaian masalah-masalah nasional ini menggunakan musyawarah mufakat. Yang keempat yaitu asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap menjalankan perlindungan hak atas pribadi, golongan, dan rahasia negara. Sekian pemaparan dari saya memohon maaf jika ada kesalahan kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Asas ketenagakerjaan selanjutnya yaitu yang kelima ada asas adil dan merata, yaitu asas yang menempatkan seseorang pada kedudukan yang sama serta untuk semua orang dan bukan hanya terbatas pada kewilayahan, suku, bangsa, ras, agama, atau bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama yang harus merata di semua lapisan masyarakat. Yang keenam ada asas kemitraan kerja, yaitu bahwa pekerja dan pengusaha adalah mitra kerja dalam proses produksi, di mana keduanya haruslah bekerja sama saling membantu dalam kelancaran usaha perusahaan, supaya dapat meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan produktivitas. Selanjutnya yang ketujuh ada asas keterpaduan. Maksud dari keterpaduan ini adalah koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Yang terakhir ada asas non-diskriminasi. Diskriminasi dalam hal ini yaitu dalam hal pengupahan. Pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional dan UU Nomor 100 mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Demikianlah pemaparan materi yang disampaikan oleh teman-teman saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.